Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaulerisa Rahmani dengan NPM 211605102 dari kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian bisnis dengan judul Analisis Bibliometrik pada Publikasi Ilmiah tentang Emotional Marketing berbasis data Google Scholar tahun 2014 sampai 2023. Abstrak. Dalam memilih sebuah produk, beberapa konsumen cenderung akan membeli produk dari perusahaan yang mereka percaya atau menarik perhatian mereka secara emosional. Hubungan emosi tersebut dapat disampaikan kepada konsumen melalui emotional marketing. Inti dari emotional marketing adalah menghantarkan nilai kepada pelanggan untuk membentuk loyalitas pelanggan melalui sisi emosional pelanggan. Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif dan pendekatan bibliometrik. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan aplikasi Publish or Perish atau POP dan Fosviewer. Data yang digunakan peneliti adalah data publikasi emotional marketing selama 9 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 hingga 2023. Berdasarkan hasil dan pembahasan, pertumbuhan tren distribusi publikasi ilmiah mengenai emotional marketing yang terindeks dalam database Google Scholar yang diambil dari tahun 2014 hingga 2023, yaitu sebanyak 958 publikasi. Dengan urutan tertinggi, yaitu pada tahun 2014, sebanyak 259 dalam artikelnya oleh J. Ewis dan kawan-kawan, dan sitasi tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebanyak 749 dalam artikelnya oleh S. Hudson dan kawan-kawan. Dengan analisis Fosviewer, dapat diketahui bahwa emotional marketing terkategorikan menjadi 4 klaster. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan publikasi ilmiah ini mengalami pertumbuhan yang positif. Kata kunci yaitu mencakup analisis bibliometrik dan emotional marketing. Pendahuluan. Dalam memilih sebuah produk, beberapa konsumen cenderung akan membeli produk dari perusahaan yang mereka percaya atau menarik perhatian mereka secara emosional. Dengan kata lain, produk tersebut harus bisa menjalin hubungan emosional dengan pelanggan. Hubungan emosi ini dapat disampaikan kepada konsumen melalui emotional marketing. Inti dari emotional marketing adalah menghantarkan nilai kepada pelanggan untuk membentuk loyalitas pelanggan melalui sisi emosional pelanggan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kuantitatif dan pendekatan bibliometrik. Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan dua aplikasi yaitu Publish or Perish dan juga Fosviewer. Publish or Perish sendiri merupakan sebuah software yang dapat membantu para peneliti menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah yang telah mereka terbitkan. Sedangkan untuk Fosviewer sendiri merupakan sebuah software yang dapat digunakan untuk visualisasi data publikasi. Nah, pada aplikasi Publish or Perish ini, peneliti menggunakan kata kunci emotional marketing pada mesin pencarian dengan publikasi jurnal selama 9 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 hingga 2023. Lalu, di aplikasi Fosviewer dilakukan pengembangan visualisasi dengan membuat keyword chart dengan mengekspor hasil pencarian dari database Google Scholar yang telah dilakukan di aplikasi Publish or Perish. Lalu untuk hasil dan pembahasan di aplikasi Publish or Perish ini, yang pertama mengenai metrik sitasi jurnal. Publikasi yang diambil yaitu 9 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga 2023 dengan jumlah artikel sebanyak 958 publikasi dengan angka sitasinya yaitu berjumlah 552.526. Lalu angka sitasi per tahunnya mencapai 61.391,78. Lalu angka sitasi per artikelnya yaitu 576,75 dan penulis per artikelnya sebanyak 2,63. Nah, kemudian ini ada urutan 10 teratas mengenai publikasi ilmiah emotional marketing. Jadi di posisi pertama itu dengan angka sitasi sebanyak 259 pada tahun 2014
dalam artikelnya oleh J. Ewes, E. H. Cligin, dan E. Brown. Lalu posisi kedua sebanyak 154 citasi pada artikelnya tahun 2015 oleh penulisnya yaitu S. Spinelli, C. Masi, G. P. Zoboli, dan J. Prescott. Lalu di posisi ketiga sebanyak 253 citasi pada artikel tahun 2016 oleh penulisnya yaitu N. H. N. Asidin, N. Abidin, dan H. B. Borhan. Kemudian merupakan urutan 10 judul publikasi artikel emosional marketing yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lalu berikut adalah urutan 10 citasi terbanyak mengenai publikasi emosional marketing, yaitu pada urutan paling atas sebanyak citasinya sejumlah 749 dengan judul Efek Media Sosial pada Emosi, Kualitas Hubungan Merek, dan Kata-Kata, sebuah studi empiris dari peserta festival musik. Selanjutnya citasi sebanyak 342 dengan judul Sebuah Kerangka Strategis untuk Kecerdasan Buatan dalam Pemasaran. Selanjutnya citasi sebanyak 342 tentang hubungan antara pelanggan merek, emosi hedonik, dan ekuitas merek. Selanjutnya citasi sebanyak 342 dengan judul Evaluasi Konsumen tentang Kemasan Ekologis, Pendekatan Rasional dan Emosional. Selanjutnya jumlah citasi sebanyak 313 dengan judul Pengalaman, Emosi, dan Eudaimonia, Pertimbangan Pengalaman Wisata dan Kesejahteraan. Selanjutnya sebanyak 259 citasi dengan judul Tempatkan Pemasaran dan Partisipasi Warga Branding sebagai Strategi untuk Mengatasi Dimensi Emosional Pembuatan Kebijakan. Lalu sebanyak 253 citasi dengan judul Kualitas yang Dirasakan dan Nilai Emosional yang Mempengaruhi Niat Beli Konsumen Terhadap Produk Amerika dan Lokal. Lalu sebanyak 154 citasi dengan judul Tanggapan Emosional Terhadap Makanan Bermerek dan Tidak Bermerek. Lalu sebanyak 150 citasi dengan judul Pengaruh Pengalaman Emosional Positif pada Generasi IWOM dan Loyalitas. Dan yang terakhir yaitu sebanyak 59 citasi dengan judul Model Mood dan Emosi Publik, Prediksi Tren Pasar Saham dengan Pendekatan Komputasi Antisipatif. Kemudian hasil dan pembahasan pada aplikasi FastViewer, yang pertama mengenai frekuensi kemunculan kata kunci terbanyak pada publikasi ilmiah tentang emosional marketing. Berdasarkan hasil analisis tersebut, yaitu dari tahun 2014 hingga 2023, dapat diketahui terdapat 4 klaster, yaitu klaster dengan warna merah menunjukkan 8 kata kunci utama, yaitu consumer, brand, produk, customer, service, importance, emotional, attachment, dan paper. Klaster dengan warna hijau menunjukkan 6 kata kunci utama, yaitu emotion, satisfaction, analysis, positive emotion, negative emotion, dan emotional intelligence. Klaster dengan warna biru menunjukkan 4 kata kunci utama, yaitu market, teori, person, dan example. Lalu klaster dengan warna kuning menunjukkan 2 kata kunci utama, yaitu advertising dan artikel. Selanjutnya hasil analisis overlay visualization publikasi ilmiah tentang emotional marketing. Overlay visualization pada FastViewer ini memperlihatkan jejak histori penelitian dari yang terbaru hingga terlama. Jadi pada gambar tersebut dinyatakan bahwa penelitian terlama divisualisasikan dengan warna ungu, sedangkan penelitian terbaru divisualisasikan dengan warna kuning. Dari hasil tersebut, penelitian terbaru mengenai emotional marketing yaitu mencakup advertising, positive emotion, service, person, dan artikel. Selanjutnya kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil dan pembahasan pertumbuhan tren distribusi publikasi ilmiah mengenai emotional marketing yang terindeks dalam database Google Scholar yang diambil dari tahun 2014 hingga 2023 yaitu sebanyak 958 publikasi.
Dengan urutan tertinggi, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 259 dalam artikelnya oleh J. S. Swiss dan kawan-kawan yang berjudul Tempatkan Pemasaran dan Partisipasi Warga, Branding sebagai Strategi untuk Mengatasi Dimensi Emosional Pembuatan Kebijakan. Lalu sitasi tertinggi pada tahun 2015 sebanyak 749 yang berjudul Efek Media Sosial pada Emosi, Kualitas Hubungan Merek dan Kata-Kata, sebuah studi empiris dari peserta festival musik oleh S. Hudson dan kawan-kawan. Dengan analisis cost reward, diketahui publikasi ilmiah emosional marketing terkategorikan menjadi 4 klaster. Jadi dapat disimpulkan perkembangan publikasi ilmiah ini mengalami pertumbuhan yang positif. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.